Salam, selamat datang di acara Indigo X Deep Tech Webinar bersama saya Media Sari sebagai pemandu acara dan narasumber kita Teresia Tanzil, Lead Solution Architect di Scraping Hub. Kali ini Kak Tere akan membawakan materi berjudul How to be a Successful Remote Worker for an Overseas Company. Aduh, jadi belibet nih ya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa follow dulu Instagram @indigo4nation, atau biar lebih gampangnya nih, buka fitur name tag di Instagram kalian, lalu scan name tag Indigo Creative Nation di layar Talk-X Meeting. Follow juga deeptech.id biar kalian nggak ketinggalan informasi teknologi terkini. Oh ya, nanti akan ada sesi Q&A, jadi kalian bisa tanya melalui DM Instagram atau nulis di kolom chat, atau berbicara langsung dengan Kak Tere melalui fitur Raise Your Hand. Ada hadiah pulsa 100.000 loh untuk 10 penanya terbaik. Nah, sebelum acaranya dimulai, aku jelasin sedikit dulu ya, bahwa acara ini merupakan kolaborasi antara Indigo Creative Nation sebagai program inkubator dan akselerator startup milik PT Telkom Indonesia dengan Deep Tech Foundation. Kami bekerja sama terkait event bertema hacker per 2 bulan sekali sepanjang tahun 2020. Nah, untuk lebih jelasnya, kita panggil dulu yuk Kak Heri Fahru Rizal, Digital Startup and Community Engagement untuk opening speech atas nama Indigo Creative Nation. Silakan Kak Heri. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kayak berdua aja ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, selamat datang di acara webinar Indigo, di mana untuk kali ini kita bekerja sama dengan Deep Tech Foundation untuk topik hacker. Sebagai informasi bahwa webinar yang kami bawakan ada yang bertemakan hacker, hipster, dan juga hustler. Nah, untuk yang hacker kerjasama dengan Deep Tech, tema-tema hustler itu dikerjasama dengan startup lokal dan hipster bekerjasama dengan UXID. Namun sebelum saya menjelaskan lebih lanjut apa itu Indigo, mari kita simak terlebih dahulu profil Indigo pada tampilan video berikut ini. The world is going digital. The rapid pace of technological advancement has led us all to the new era of the future. Indonesia is highly expected to be the next giant digital hub in the world. In recent years, Indonesia ranked the 5th largest number of startups in the world. Indigo Creative Nation has been a part of it. From creativity to commerce, our complete process of the framework consists of revolutionary programs. We're selecting potential talents in our established creative camps under Digital Innovation Lounge and Digital Valley across the country, then develop hundreds of selected startup ideas through validation and acceleration programs. These processes are resulting in the best startups that ready to acquire bigger growth and investment, optimizing synergy between startups, government, corporations, and investors in our creative capital under the name of Metra Digital Innovation. Supported by Indonesia Digital Network and Global Digital Hub, Indigo Creative Nation has been succeeded to establish hundreds of qualified growing startups that are ready to elevate Indonesia digital ecosystem. We also continue with the promotion activities, allowing the best startups to join the Silicon Valley Immersion Program for further development. The future is here, and we always take part to make it happen. Indigo Creative Nation, digitalizing Indonesia. Terima kasih Kak Mirel atas tampilan videonya. Teman-teman, saya akan tampilkan juga presentasi singkat tentang Indigo Creative Nation. Silakan Kak Mirel tampilkan lagi. Ya, Indigo merupakan sebuah program inkubator milik PT Telkom Indonesia sejak tahun 2013. Jadi ini merupakan tahun ke-7 kami dalam mengembangkan ekosistem startup Indonesia dengan cara membuat inkubator dan juga akselerator. Next Kak Mirel.
Ini merupakan sejarah singkat kami. Kalau secara kelahiran sebetulnya Indigo sejak 11 tahun silam, sejak tahun 2009. Tetapi baru bertransformasi menjadi sebuah inkubator pada tahun 2013 hingga sekarang. Next, Kamirel. Oke, kami percaya bahwasanya untuk membangun sebuah ekosistem itu tidak cukup hanya bagaimana mengembangkan startupnya saja. Kami mengenal istilah 3P. Ada people, ada place, yang ketiga ada participation. People maksudnya adalah bagaimana kami mengembangkan orang-orang atau SDM di seluruh Indonesia. Maka yang kedua, kami memiliki place. Kami memiliki 17 titik DILO, Digital Innovation Lounge di seluruh Indonesia, dan juga 4 DIVA, Digital Valley. Bedanya adalah kalau DILO merupakan sebuah tempat buat mereka yang mau belajar startup. Biasanya DILO itu ditempatin oleh teman-teman SMA, teman-teman kuliah. Sementara DIVA merupakan sebuah tempat untuk para startup binaan Indigo yang sudah jadi, yang saat ini baru tersebar di 4 kota, yaitu Bandung, Jakarta, Jogja, dan Makassar. Yang tak kalah penting adalah untuk membangun ekosistem, kami percaya itu yang namanya adalah participation, di mana kami memiliki formula ABCGM, yaitu kerjasama dengan akademisi, bisnis, community, government, dan juga media. Dan kali ini salah satu bentuk pengwujudan kerjasama kami adalah kerjasama dengan DIPTEF Foundation. Next, Kamirel. Next lagi. Oke, ini merupakan gambaran besar dari pattern-nya atau polanya Indigo Creative Nation. Kami kurang lebih sudah membina lebih dari 19.000 talent, yang kemudian dari ini akhirnya terjadilah sebuah startup atau menjadi sebuah startup yang terdapat kurang lebih 120-an, dan hingga akhirnya yang menjadi startup yang telah go public atau yang telah menjadi pada fase market validation, kurang lebih ada 18 startup yang sudah ada di MDI dan juga di yang lainnya. Next, Kamirel. Ini merupakan benefit-benefit yang teman-teman peroleh jika bekerja sama atau diinkubasi oleh Indigo. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa Telkom memiliki akses market kepada para pengguna Telkomsel dan juga pengguna IndiHome. Maka dari itu, mengapa banyak startup yang mau bekerja sama atau mau diinkubasi oleh Indigo? Karena kami memiliki akses market ke para pengguna Telkomsel. Itu artinya, kalau misalkan teman-teman memiliki startup kemudian didaftarkan pada inkubator kami, maka teman-teman bisa memperoleh kesempatan untuk bisa juga digunakan oleh kurang lebih 180 juta pengguna Telkomsel. Itu contohnya, karena hanya kami yang memiliki akses market se-huge ini. Next, Kamirel. Ini 3 top revenue startup di inkubator kami yang telah memberikan revenue tertinggi. Ada Run System, ada Covera, ada Privy.id. Ini merupakan 3 besar, di mana ini merupakan startup yang memberikan kontribusi revenue terbesar terhadap PT Telkom Indonesia. Next. Ini beberapa notable startup yang ada di kami dari berbagai industri, ada Digital Signature, ada Big Data, ada Run System sebagai ERP for Medium, ada Intelligent Video seperti Nordflux, ada Sonar yang baru saja diakuisisi oleh perusahaan dari Singapura, ada Opsigo, dan yang lainnya. Next, Kamirel. Ini merupakan gambaran DIVA di Bandung. Next. Ini yang di Jogja. Next. Ini yang di Makassar. Next. Ini yang di Jakarta yang berlokasi di Telkom Langmak Tower, lantai 38, yang sementara ini masih tidak bisa diakses karena masih menyesuaikan dengan peraturan pemerintah dalam hal PSBB. Next. Ini merupakan suasana para startup kami sedang melakukan coaching dan mentoring dengan para mentor pilihan. Next. Ini suasana ketika ada kunjungan mentor ke beberapa diva. Next. Ini sesi global mentor kami yang diadakan tiap bulan, dan selama pandemi kami mengadakan secara online tentu saja. Ini beberapa program yang kami, ya nggak apa-apa Kamirel, yang kami juga ikuti, seperti ada immersion program di mana kami memberangkatkan startup binaan kami ke waktu itu ke Silicon Valley. Kami juga ada agenda demo day setahun 2 kali. Kami juga ada eksibisi startup di mana untuk memperkenalkan startup kami ke publik. Next. Kira-kira demikian gambar Indigo. Semoga teman-teman
bisa bergabung dengan kami karena kami pada Oktober 2020 akan membuka batch 2. Pastikan siapkan proposalnya karena Oktober 2020 kami akan membuka batch 2 Indigo Creative Nation. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Sari. Terima kasih Kak Heri. Nah, kita juga akan ada sedikit sambutan dari Kak Aji Suradika, perwakilan Deep Tech Foundation. Silakan Kak Aji. Kak Aji. Halo, malam teman-teman. Videonya mungkin bisa dibuka. Aku coba nyalain video, tapi the host has stop it. Oke, coba. Oke, Kak Viral bisa nggak buka videonya Mas Aji? Yes, sudah. Halo. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Mas Heri, Kang Heri, terus Mbak Tere, narasumber kita, dan teman-teman Telkom, teman-teman peserta yang hadir malam ini. Makasih banyak Kang Heri, kita masih dikasih kesempatan nih buat kerjasama sama Indigo gitu ya. Dan terima kasih juga teman-teman yang udah hadir. Sedikit aja dari kami memperkenalkan Deep Tech itu apa gitu ya. Jadi Deep Tech ini kita menyebutnya adalah organisasi non-profit. Jadi kita startup non-profit yang bergerak utamanya memang di bidang media gitu. Jadi kita menyebarkan ilmu-ilmu tentang startup, tentang teknologi, terutama untuk para developer gitu. Jadi kalau teman-teman yang pengen tahu apa aja yang udah kita kerjain, bisa dicek di Instagram kita @deeptech.id, atau kalau mau yang suka tanya-tanya atau kontak-kontakan sama para member kita bisa di Twitter @deeptech_id. Sekarang komunitas kita isinya udah sekitar 200 orang dan rata-rata sekitar 80-90% itu adalah senior di bidang developer gitu ya. Jadi memang senior developer di teknologi company. Jadi macam-macam, ada yang dari unicorn, ada yang dari startup yang baru muncul gitu ya, dan dari perusahaan teknologi di US juga ada. Jadi ada beberapa member kita yang di Silicon Valley, ada beberapa member kita yang di UK juga gitu. Jadi feel free teman-teman kalau ada yang mau tanya-tanya, silahkan follow di Twitter kita aja atau di Instagram kita. Kita juga ada produk rutin yang kita rilis minggu sekali di podcast kita. Ada 2 podcast, kita ada Spotify, di Spotify kita ada Kode 0 sama Ceritanya Developer. Jadi kita selalu mengangkat, kalau Ceritanya Developer mengangkat ceritanya para developer di Indonesia. Kalau Kode 0 itu tentang bagaimana kita memulai startup atau bagaimana kita memulai sebagai developer gitu. Jadi dari awal banget ilmunya apa sih, bagaimana caranya kita menjadi developer yang baik, karirnya kayak gimana gitu ya, bagaimana caranya bisa masuk ke unicorn company gitu, itu ada semua di Kode 0 gitu. Ya kira-kira itu. Selain di media, kita juga aktif di komunitas. Kita mengembangkan komunitas-komunitas teknologi di daerah. Kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas daerah kayak di Surabaya, kayak Kode Aceh di Aceh gitu ya. Ada Palembang Digital di Palembang. Jadi mungkin teman-teman di sini juga punya kenalan komunitas di daerah yang mereka mau diajak bekerja sama dengan kami di Deep Tech juga silahkan, karena biasanya kebanyakan gitu ya permasalahan teman-teman di daerah itu mereka kekurangan narasumber yang baik gitu. Nah di sini kami menyediakan narasumbernya gitu. Jadi silahkan kontak kami, sebisa mungkin nanti akan kami bantu. Dan kita kalau mau bikin webinar bareng, mau bikin IG live bareng, atau mungkin kolaborasi di bidang yang lain, feel free. Gitu. Tapi mungkin perlu kita garis bawahin, kita nggak ngajarin hard skill, jadi kita nggak ngajarin ngoding gitu ya. Tapi kita lebih mengajarkan ke soft skill-nya sih gitu. Gitu guys. Hari ini juga Mbak Tere akan belajar akan sharing banyak tentang soft skill. Itu kira-kira teman-teman dari kami dari Deep Tech, senang banget kalau bisa bekerja sama dengan teman-teman semua, dan ya silakan menikmati acara kita hari ini. Terima kasih Sari. Oke, terima kasih ya Kak Aji atas sambutannya. Nah, siapa nih yang mau dapat sertifikat? Kira-kira siapa nih, jawab dulu dong, atau bisa
raise your hand, diklik dulu, jawab di kolom chat. Mau apa mau banget nih? Coba, ada nggak? Ada nggak? Mau, ada Yana. Oh, bukan. Mau siapa? Siapa ada yang mau chat lagi? Nggak ada nih, nggak ada. Oh, banyak tuh. Nah, buat dapat sertifikat ini, caranya gampang banget, yaitu dengan mengisi pretest dan post-test dulu yang akan dijelaskan oleh Kak Anggi, Digital Startup dan Community Engagement PT Telkom Indonesia. Silakan Kak Anggi. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih Mbak Sari atas kesempatannya. Ya, saya Anggi. Tadi seperti yang sudah disampaikan sama Mbak Sari bahwa per webinar kita dari 2 minggu yang lalu, yaitu ini adalah webinar ketiga, Indigo Creative Nation akan memberikan e-sertifikat bagi teman-teman yang hadir semua webinar kita gitu. Jadi pada hari ini teman-teman ada sekitar 68 partisipan yang udah hadir. Nanti teman-teman semua akan mendapatkan e-sertifikat. Syaratnya adalah teman-teman harus mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir dan juga harus mengisi pretest dan juga post-test. Tapi tenang aja teman-teman, pretest ini nanti pengisiannya akan saya pandu. Ini bertujuan untuk mengetahui aja pengetahuan teman-teman terkait topik yang akan disampaikan pada malam hari ini. Nah, ini di layar teman-teman semua sudah ada barcode dan juga link. Jadi teman-teman bebas boleh mau scan barcode-nya atau klik link-nya, itu ada di bit.ly/pretest_HCKR gitu. Oke, next, Kak Mirel. Setelah teman-teman scan barcode-nya atau klik link-nya, nanti akan muncul tampilan G-Form. Nah, di G-Form tersebut akan muncul nih 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu ada, manakah yang merupakan keuntungan dari remote working. Nah, di sini ada 4 opsi, teman-teman pilih aja yang menurut teman-teman jawabannya benar. Dan next, di pertanyaan kedua, nah, manakah yang bukan merupakan tools untuk manajemen proyek? Gitu. Dan di sini juga ada 4 opsi. Teman-teman bisa jawab sepengetahuan teman-teman. Dan next, ya, bagi yang ketinggalan bisa di-scan lagi atau ketik aja linknya di bit.ly/pretest_HCKR. Saya kasih waktu 2 menit buat teman-teman. Silakan mengisi ya, dan pastikan teman-teman submit pretestnya, karena kalau teman-teman tidak submit pretestnya, teman-teman tidak bisa mendapatkan e-sertifikat. Saya beri waktu 2 menit dari sekarang. Silakan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengisi. Kedengeran suara saya, Mbak Sari? Kedengeran. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mengisi. Pastikan teman-teman mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, karena di akhir nanti kita akan ada post-test lagi gitu. Jadi, selamat menikmati acara. Saya kembalikan ke Mbak Sari. Terima kasih, Kak Anggi. Nah, kalian pasti udah nggak sabar kan untuk mulai acaranya. Langsung aja yuk kita panggil Kak Tere.
Oh ya, selama materinya berlangsung, akses kamera dan mic akan dimatikan dari host ya. Nah, silakan Kak Tere. Halo Kak Tere. Halo, ya. Oke. Udah nyala ya? Siap. Siap. Oke. Kasih ya Mbak Sari sudah dipandu dari awal sampai sekarang. Makasih juga buat rekan-rekan dari Indigo dan Deep Tech udah nyempetin dan memfasilitasi acara ini, sharing-sharing kita. Makasih juga buat teman-teman partisipan yang udah nyempetin nih, ini kan jamnya agak nanggung dan kita bakal di sini sampai 2 jam ke depan. Udah pada makan kah? Mudah-mudahan nggak ada yang kelaparan ya, sambil makan juga nggak apa-apa sih, kan kameranya pada mati ya. Oke, saya share screen dulu sebentar. Oke, udah bisa kelihatan ya screen saya. Jadi seperti yang udah teman-teman ketahui, malam ini bahasannya working remotely for an overseas company atau bekerja secara jarak jauh untuk perusahaan yang berbasis di luar negeri. Nah, teman-teman gara-gara ini corona ini pasti udah banyak yang juga mencicipi kerja jarak jauh. Mungkin yang sebelumnya kantornya belum pernah kerja jarak jauh, sekarang jadi kepepet, terus jadi bisa karena terpaksa, atau bahkan udah terbiasa sekarang, udah enjoy. Jadi hari ini aku mau sharing-sharing aja pengalaman, pengetahuan dari aku alamin selama ini udah kerja di secara jarak jauh dari sekitar 2011. Topik malam ini ada 3 sih ya, secara garis besar. Pertama ya aku sharing dikit gimana ceritanya aku sekarang kerjaanku apa, gimana bisa kerja di 2 pekerjaan secara jarak jauh dari tahun 2011, terus gimana kesehariannya, suka dukanya, ya detail-detail seperti itu. Terus topik kedua adalah tentang orang, mungkin teman-teman kalau udah sekarang mencoba kerja jarak jauh, apa sih best practice-nya sebenarnya sebagai seorang karyawan, gimana supaya tetap produktif. Mungkin banyak kendala-kendala yang udah dialami selama 2-3 bulan ini, aduh kok susah ya untuk memotivasi diri, kok mager gitu, maunya begitu di kasur, ketiduran. Nah, ya, itu best practices dari sisi kita sebagai karyawan, atau juga mungkin teman-teman di sini ada yang merintis perusahaan sendiri, startup, atau usaha yang sekarang ikutan work from home. Nah, gimana caranya best practice-nya supaya bisa mengimplementasikan atau mentransisikan perusahaan teman-teman untuk bisa menjalankan ini dengan efisien dan efektif. Terus ketiga, buat yang mungkin belum pernah mencoba dan ingin tahu, mungkin ini pertanyaan paling besar ya teman-teman, gimana sih cara dapat kerjaan jarak jauh kok kayaknya enak gitu dari rumah, terus apalagi buat perusahaan luar negeri, wah gajinya dolar dong atau gimana gitu kan. Nah, jadi ini 3 yang akan kita bahas malam ini. Nah, perkenalan dulu, nama aku Teresia Tansil, jadi background-ku tuh IT, sekarang kerja di Scraping Hub sebagai Lead Solution Architect. Intinya sih Lead Solution Architect ini engineer yang kerjanya dekat dengan tim sales, jadi pre-sales. Tapi itu nggak terlalu penting lah untuk konteks hari ini. Nah, sebelumnya selama dari 2007 itu aku kerja memang di IT aja, dari background-nya development, dari full stack, terus kemudian mengerucut ke back-end, terus back-end kok ngelihat data menarik ya gitu, akhirnya pindah ke data engineering, terus sampai sekarang di solution architecture team sebagai team lead. Nah, sejak 2011 itu sudah kerja di 2 perusahaan. Kebetulan perusahaan yang Scraping Hub ini memang basisnya di Irlandia. Jadi saya sekarang posisi di Jakarta.
dan nggak pernah pindah sih dari awal. Bahkan saya kerja 3 tahun, baru pertama ketemu rekan-rekan kerja itu pas ada kumpul-kumpul, pertama kalinya kumpul-kumpul di Spanyol waktu itu. Jadi sebelum itu semua online aja, nggak pernah, bahkan interview pertama kali apply dan lain-lain juga online. Nah, sebelum Scraping Hub ini, dari Scraping Hub ini saya dari 2015 di sini. Terus sebelum 2015 udah sempat kerja remote juga, itu perusahaan lokal, kantornya di Jakarta Selatan. Jadi itu tahun 2014 kan jarang banget ya ada perusahaan yang remote di Indonesia. Tapi kebetulan waktu itu entah hoki atau apa, pokoknya saya ketemu dan memang kenal dari kantor-kantor sebelumnya sih. Jadi saya diajakin awalnya part-time, terus waktu itu ya cukup progresif lah perusahaannya. Jadi itu ceritanya gimana bisa kejeblos ke remote working, terus kerjaan posisi di Jakarta dengan bahkan saya ketemu ada satu anak kantor di Scraping Hub juga orang Jogja. Saya pertama kali ketemu Mas Sigit namanya, ketemu dia di Spanyol. Jadi agak-agak gimana gitu loh, agak lucu. Jadi ada yang ngalamin kayak gini 3 bulan belakangan. Jadi ini keseharian deh, ya kan? Nggak perlu cuci muka begitu keluar, bangun berangkat dari kasur, terus langsung depan laptop, terus sampai malam lagi. Kayak gini nih sehari-harinya. Jadi apa sih keuntungan remote working? Remote working ya, kamu bisa kerja di mana aja dan kapan aja, kan? Terus selain kan benefit, tapi buruknya apa? Ya sama, kamu bisa kerja di mana aja dan kapan aja. Jadi kamu kalau misalnya nggak disiplin diri atau bahkan belum terbiasa lah, baru kayak mencoba atau menjalani kerja remote ini, bisa banget jatuh dalam kesalahan. Atau ini sebenarnya bahaya, tapi dalam jangka panjang lebih bahaya jangka panjangnya maksudnya. Jadi nggak ada batas waktu yang jelas, nggak ada jadwal. Misalnya kamu ngantor, kalau ke kantor kan ada kamu naik kendaraan umum atau kamu bawa kendaraan, ada transisi itu kan, jadi jelas banget dan ada mode. Bahkan saya selama kerja remote ini, saya kadang-kadang keluar rumah cuma untuk masuk ke dalam mode yang berbeda. Karena kadang-kadang udah agak gimana ya, kamu kerja di kamar atau di ruang tamu, ya agak susah secara konseptual itu membagi waktunya. Nah, ini lebih penjabaran yang lebih detail lagi. Apa sih sebenarnya benefit dan dark side dari remote working? Pertama, pasti ini saya bikin akronim CARE, Control, Autonomy, Resource Efficiency, dan Effectiveness. Sedangkan dark side-nya itu ya boundaries, nggak ada batasan. Terus overcompensation, kamu karena kalau kamu remote, kalau kamu ngantor lah ibaratnya, begitu nyampe kantor, absen, nggak perlu ngapa-ngapain juga kamu bakal merasa kamu udah kerja. Tapi kalau misalnya nggak remote, kamu nggak bisa merasa nggak ada absennya. Tapi secara formal, apa yang bisa kamu tunjukkan bahwa kamu kerja? Ya, hasil kan. Jadi ujung-ujungnya banyak sekali riset yang menunjukkan bahwa menyatakan bahwa sebenarnya orang yang kerja remote itu ujung-ujungnya jadi lebih banyak, kerja lebih panjang waktunya karena mereka berusaha harus ada hasilnya nih hari ini, kalau nggak ntar bos gua ngomel-ngomel. Mungkin sekarang kebantu ya, karena mungkin banyak perusahaan yang sekarang masih berusaha membiasakan diri, jadi banyak Zoom call, seharian Zoom call bisa jadi, dan itu ibaratnya absen kan, tapi kan sebenarnya nggak produktif. Tapi anyway, overcompensation itu artinya. Terus teknologi dan human connection. Aku mungkin nggak akan bahas terlalu detail untuk masing-masing karena aku rasa ini cukup common sense, cukup self-explanatory.
kamu punya bagian kontrol, kamu bisa mengontrol jadwalmu sendiri, lokasimu, dan sekelilingmu. Misalnya kalau kamu lebih, sebentar, aku sambil lihat cek kalau ada yang ini. Ya, jadi otonomi itu salah satu faktor yang inti dalam human motivation. Jadi kalau ada teori bahwa kalau misalnya kamu dalam satu pekerjaan ini, kamu memiliki 3 faktor, yaitu punya otonomi, dan kamu merasa kamu akan mastering satu skill, atau mastery itu, dan purpose, kamu akan termotivasi untuk terus bekerja. Jadi kalau sekarang teman-teman mungkin ada yang agak lagi jenuh atau kehilangan motivasi dalam kerjaannya, coba deh pikir, apakah kalian punya otonomi dalam kerjaanmu? Kamu punya kesempatan untuk belajar supaya kamu merasa, oh sekarang JavaScript gue lagi belajar, tapi kayaknya ada masih banyak hal yang perlu dikuasai. Kamu ada sense of progress itu, kamu pasti akan termotivasi. Terus ketiga, purpose ini yang lebih besar. Untuk apa sih kamu merasa kamu mengerjakan suatu produk yang punya dampak positif bagi umat manusia, kan? Itu purpose. Terus, resource efficiency, cost, time, energy, effectiveness tentu saja. Terus bagian dark side, boundary. Ini mungkin pas ada yang ngalamin nih, teman-teman dan keluarga. Kalau kamu kerja di rumah, mereka ngerasa kamu nggak lagi kerja, karena ya kamu di rumah, kamu secara fisik di situ, terus kamu dimintain tolong belanja dong, tolong angkat jemuran dong, atau apalah gitu. Anakmu mungkin kayak ngajak main dan lain-lain, itu kan boundary-nya sulit sekali. Apalagi kalau misalnya kamu memang nggak punya kantor secara eksklusif dan kantor tersendiri. Terus work life itu jadi agak tidak balance. Overcompensation tadi udah dibahas. Teknologi ini apa sih double-edged sword? Pedang bermata dua. Kenapa? Karena satu sisi dia membantu kamu untuk tetap terkoneksi dengan pekerjaan, tapi juga ya susah sekali kalau kamu install Slack atau install email, ya gampang aja kamu tinggal refresh, ping email notification, ya udah mau nggak mau, terus begitu lihat udah kebayang kan, aduh buat besok apa gue kerjain aja ya. Nah itu sih teknologinya, jadi bisa jadi pedang bermata dua. Nah, human connection ini terakhir tapi paling penting dan banyak banget. Ini banyak teman-temanku yang baru kerja jarak jauh. Mereka apalagi di zaman era corona ini. Bahkan aku sendiri ngalamin sih. Selama kerja remote dan 3 bulan kerja remote atau 6 bulan inilah kerja remote, itu auranya beda banget. Karena memang ibaratnya kamu tidak boleh keluar. Kan PSBB atau social distancing. Jadi dan manusia itu kan makhluk sosial ya. Jadi ada hal itu yang sangat hilang dari basically remote working atau kerja jarak jauh ini bukan untuk tidak semua orang cocok. Jadi bahkan saya yang introvert banget itu akhir-akhir ini agak stres, cabin fever gitu loh. Kayak pengen keluar, pengen ketemu orang gitu dan lain-lain. Dan teman-teman kantorku di Scraping Hub udah beberapa orang yang selama ini mereka udah kerja lama, tapi mereka resign karena ini ya faktor ini, mereka merasa aduh remote working ini mulai kena ke mental health mereka. Dan faktor terakhir yang di sini, feeling like you're on your own, itu artinya kalau misalnya kamu di kantor, kamu kerja apalagi kerjaan teknologi, misalnya kamu lagi coding terus atau debugging, terus atau ada pertanyaan yang nggak terlalu jelas atau gimana lah, kamu tinggal nepok bahu temenmu kan, kayak makan siang bareng atau gimana, bisa langsung nanya, ini kenapa ya gitu. Tapi kalau remote ya nggak bisa, kamu nggak punya, pertama kamu nggak punya akses langsung ke orang, kamu mesti lihat via Slack, belum tentu juga orangnya langsung males. Terus satu hal sisi lainnya lagi, apalagi kalau Scraping Hub ini timnya global, kadang-kadang ada pertanyaan yang cuma orang di time zone misalnya di Eropa, dan kita mesti nunggu dia kan untuk bertanya. Jadi ada sedikit disconnect di sana untuk human connection-nya. Dan yang terakhir adalah
agak enggan bertanya, takutnya kayak, aduh, cupu amat, masa gini aja nanya. Jadi agak, meskipun kesannya, masa kalau misalnya aku berani nanya dalam face to face, kenapa juga aku nggak bakal nanya secara chat. Tapi ada perbedaan di sana. Kamu akan mikir 2 kali, ibaratnya, mau nanya nggak ya? Nggak usah lah, gimana nanyanya ya, gitu loh. Jadi, oke. Teman-teman ada yang pernah nonton video ini? Ini nggak tahu nih, bisa di play atau enggak ya? Oke. Mudah-mudahan suaranya ke-share juga sih. Iya. Jadi mungkin ada yang pernah ngalamin selama corona ini. Aku pernah lihat di Twitter ada yang share pengalaman-pengalaman lucu, orang-orang kayak nge-retweet dan share pengalamannya. Ada yang bilang lagi meeting, terus tim lead-nya dipanggil kayak suruh angkat jemuran dan lain-lain, suaranya masuk gitu kan, segala macam. Ada yang anjing menggonggong dan lain-lain. Aduh, lucu-lucu sih. Ya, tapi itulah kira-kira gambaran work from home, ya kan. Nah, sekarang kita masuk ke best practices. Gimana supaya tetap produktif dan tetap waras. Ya, jadi kita bagi beberapa. Ada when to work, where to work, how to work, dan how not to work. Nah, when to work ini kapan kerjanya kan? Nah, aku pribadi sudah 5 tahun ini udah bereksperimen dengan banyak jadwal kerja. Dari awal yang aku bisa kerja 9 to 5, ikutin jadwal time zone Indonesia. Terus itu kayak mungkin setahun lah aku bisa konsisten kayak gitu. Tapi lama-lama tuh antara proyeknya berubah, atau pokoknya kebutuhannya berubah, atau aku sendiri bosen dan mulai agak gimana lah, jenuh, aku eksperimen dengan yang lain lagi. Jadi pernah juga aku coba kerja pagi, kerja 3 jam, terus sore kerja 5 jam. Itu juga pernah, terus bergeser. Pokoknya sekarang, bahkan sekarang ini aku mulai kerja jam 3 sore sampai malam. Jadi intinya sih eksperimen terus, nggak ada formulanya, nggak ada bilang kayak kita harus kerja ini, nggak ada rahasianya lah intinya, karena semua orang jadwalnya beda, preferensi mereka beda. Tapi ini juga jadi fleksibel banget kan. Ada teman-teman mungkin yang morning person, ada juga yang night owl. Nah, ini tinggal dicoba aja. Ada anak timku bahkan dia kerja setahun, sampai setahun ini, setahun awal tuh aku manage dia kan, dan sulit banget untuk dapat produktif banget ke dia. Aku sampai mikir, aduh gimana ya ini orang, kenapa ya nggak produktif gitu. Tapi ternyata dia belum dapat itu jam di mana dia produktif. Sampai setahun itu dia akhirnya eksperimen dan dapat jam kerja yang pas buat dia, dan itu solve gitu loh. Aku sampai mikir, aduh untung aku belum sampai mikir yang kayak ngasih training yang aneh-aneh dan lain-lain kan. Tapi ya ini sih intinya. Terus poin kedua adalah, kalau udah nemu satu jadwal yang lagi kayak mau dicoba, di komitmen aja, dibikin jadwal, jangan hari ini kerja jam segini, besok kerja jam segitu gitu. Karena gimana ya, itu pasti stres sih manage-nya. Dan hal kedua, kenapa ini nggak untuk loncat-loncat antar jadwal itu nggak direkomendasikan, karena timmu juga nggak tahu apa yang mesti mereka expect kan. Kayak kamu biasa online jam berapa gitu, nggak jelas. Gitu. Terus where to work. Ini kalau bisa sebisa mungkin bikinlah tempat di mana begitu kamu duduk di sana, kamu masuk mode kerja. Jadi jelas banget gitu. Bahkan kalau perlu
pakai baju yang rapi, pakai sepatu bahkan yang penting kalau bisa, supaya ini men-trick men-trick dirimu sendiri untuk masuk ke mode kerja loh, biar fokus. Terus kalau bisa juga, ini mungkin nggak semua orang punya space untuk ini, tapi dibedakan antara kamu ruangan untuk kerja dan ruangan untuk hal-hal lain. Jangan kerja di kamar tidur. Memang ini perlu eksperimen juga, karena aku sendiri jujur pernah ya, paling mungkin kalau di total ya setahunan lah aku kerja dari kamar tidur dan itu di atas kasur aja gitu. Tapi ya ujung-ujungnya itulah, kamu jadi, kalau mungkin analogi paling mirip paling menggambarkan adalah kamu punya satu lagu yang kamu suka, terus kamu jadiin ringtone. Itu mungkin dalam sebulan kamu bakal enak banget sama lagu itu. Begitu dengar lagu itu kamu mau kayak trigger, terpatuk, terpicu. Anyway, oke. Konflik. How to work. Pertama adalah punya sistem prioritas yang jelas. Jangan begitu login Slack atau login cek email terus langsung aja. Ini sebenarnya kerja how to work ini applicable juga untuk kerja yang tidak jarak jauh. Karena pada intinya kalau misalnya kamu cuma kerja tanpa ada level prioritas, mana yang urgent, mana yang penting, terus ngecek kayak jadwal meeting dan lain-lain, ya itu bakal stres sih kerjaanmu, mau itu jarak jauh atau enggak. Terus ini yang kedua yang aku tadi sebut, pakailah mungkin pakaian yang jangan pakai piyama gitu, atau bahkan di kartun yang tadi bahkan nggak pakai baju gitu. Jadi itu just trick yourself into that mindset kan. Terus ketiga ini kenali diri dan punya, kalau bisa bangunlah support system. Karena kalau misalnya kasih contoh deh. Jadi aku pernah waktu itu lagi stres banget, nggak stres banget sih sebenarnya, lebih kayak tiba-tiba merasa kok hari Senin aku kok males banget ya untuk kerja lagi. Aku coba analisa, sebenarnya dalam satu hari itu ada aktivitas apa aja sih. Terus di situ aku list, situasinya. Terus kedua, apa yang aku rasakan ketika situasi itu muncul. Ketiga, apa sih skenario terburuknya. Jadi waktu itu aku tulis, aku malas banget kerja hari ini karena ada beberapa client call, terus ada proposal yang mesti dibikin. Jadi untuk masing-masing itu aku tulis, kenapa emangnya kalau client call, terus aku nulis, aku takut salah ngomong. Terus what's the worst thing that can happen? Ya paling awkward bentar, nggak bakal dipecat. Jadi bikin aja skenario, dianalisa gitu loh. Jadi ketika kamu punya itu semua kan kesannya semua itu bake kan di dalam kepalamu. Jadi kamu stres aja, tapi nggak tahu kenapa dan solusinya nggak jelas juga apa. Tapi ketika kamu breakdown seperti itu dan kolom yang terakhir itu, terus gue mesti ngapain sekarang? Oke, waktu itu aku tulis, ya udah disiapin aja setiap mau klien call, kamu siapin beberapa poin yang mau dikatakan, terus paling kliennya kalau nanya kayak gini, gue siapin jawabannya kayak gini. Jadi kamu siap dan kamu merasa ternyata nggak ada apa-apanya kok, nggak masuk akal gitu loh, kadang-kadang nggak rasional kan. Oke. Terus yang terakhir itu ini lebih relevan sih sama remote, karena kalau misalnya kalian pakai Slack lah di kantor kalian sekarang, atau mungkin ada WhatsApp group, ini banyak juga aku dengar teman-teman pakai ya, untuk apalagi kantor pemerintahan kayaknya coba pakai WhatsApp group, itu paling gampang transisinya. Tapi anyway, kalau bisa dibikin channel khusus untuk hura-hura atau yang nggak bahas kerjaan gitu loh, karena itu membantu banget. Kalau nggak, yang biasanya sehari-hari kamu obrolan yang tidak berkaitan dengan kerjaan kamu pas makan siang sama teman-teman di kantor, ya itu kan hilang kan. Jadi ada effort yang lebih, kalau kamu kerja remote, ada effort yang harus dilakukan secara lebih intentional untuk membuat
water cooler moment ketika kamu ngambil minum dan kamu ngobrol sama temenmu di dekat dispenser, yaitu water cooler. Terus di sini aku nyebut Donut Pal. Ini ada app di Slack yang bisa kamu add-on ya, namanya istilahnya. Itu gratis. Jadi donut ini apa yang dia lakukan? Dia itu akan pairing secara random. Orang-orang yang ikut di dalam channel ini akan di-pairing, misalnya aku akan di-pairing sama James gitu. App ini akan membuat meeting di mana aku dan dia akan ada chat, apa ya namanya. Jadi kalau misalnya kita nggak akan chat untuk water cooler aja, untuk ngobrol yang santai, saling mengenal. Karena kalau misalnya kerja remote, apalagi yang remote dari awal ya, bukan dari remote yang dulunya tidak remote, terus perusahaannya pindah ke sistem kerja remote. Kadang-kadang kalau kamu nggak kerja di satu tim, kamu nggak akan kenal sama orang itu. Tapi kalau misalnya ada Donut Pal ini, aku bisa jadi ngobrol sama banyak orang dari tim yang berbeda-beda. Jadi lebih mindset-nya tuh beda banget. Kalau remote, hal-hal yang biasanya nggak perlu kita pikirkan, jadi harus kita pikirkan. Oke. Yang terakhir dan sebenarnya yang paling penting adalah gimana caranya untuk tidak bekerja. Yaitu kalau pas lagi nggak kerja tuh ngapain? Ini mungkin agak konyol ya. Mungkin kalau teman-teman ya kalau nggak kerja ya itulah ya hidup gitu kan, have a life. Tapi kalau misalnya teman-teman sangat passionate dengan kerjaan teman-teman, bisa apalagi dengan tidak ada boundary antara kerja dan tidak kerja, ada hal-hal yang kita lupakan. Kita bisa lupa istirahat, kita bisa lupa makan dan minum dengan yang bernutrisi, maksudnya ya merawat tubuh lah intinya. Terus movement ini harus olahraga. Mungkin ini agak sulit karena sejak PSBB kayaknya banyak orang yang olahraganya sekarang cuma jalan ke kulkas dan balik lagi dan ke kasur. Terus play ini penting banget. Ini play di sini bukan main game HP ya, karena kadang-kadang main game HP itu tetap di depan layar. Nah, play di sini itu maksudku lebih yang beraktivitas fisik dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Dan bisa jadi juga punya hobi yang teman-teman pokoknya tahu gimana cara recharge lah. Apalagi kalau misalnya sekarang nggak bisa ngafe atau lain-lain, carilah hobi apa, misalnya mungkin belajar main gitar, terus make time for that. Oke. Grooming ini terakhir, kadang-kadang kalau lagi banget, solusinya kadang simple, mandi aja coba deh, atau sisiran, karena atau tidur, bahkan tidur siang, ini juga salah satu hal yang aku rekomen banget untuk manfaatkan, yaitu teman-teman bisa tidur siang, kalau bisa ya dibikin jam kerjanya, jangan korup jam kerja lah maksudnya, dan tapi grooming ini penting banget. Nah, sekarang pindah ke best practices, tapi untuk perusahaan. Tadi kan untuk sebagai karyawan. Sekarang untuk companies, sebenarnya masing-masing perusahaan dan jabatan itu beda gimana ya. Untuk transisi satu perusahaan menjadi bekerja secara jarak jauh, tidak semudah itu, kan? Karena itu mempengaruhi pertama dinamika kekuasaan. Mungkin ini berat kesannya, dinamika kekuasaan, tapi ada hal-hal seperti ini misalnya. Jadi timmu, mereka meeting bahas satu keputusan penting, tapi karena kamu remote, kamu nggak di kantor, atau bahkan kamu nggak di grup WhatsApp yang mereka hangout untuk ngobrol yang lain, kamu jadi terlupakan. Dan ada juga riset untuk yang mengatakan bahwa
karyawan, jadi ada kantor yang remote, full remote ya, semua orang kerja dari jarak jauh. Tapi ada juga yang divisi-divisi tertentu saja, atau mungkin di kantor pusatnya full on-site, atau tapi kantor yang satelit atau kantor cabangnya itu remote. Nah, staff-staff yang untuk promosi, untuk naik jabatan, ada riset yang mengatakan ini sebenarnya persentase orang yang kelihatan langsung sama yang remote ini akan lebih di-prefer yang untuk dipromosikan yang on-site. Jadi ada hal-hal seperti ini yang agak-agak perlu diperhatikan sebelum teman-teman pertama antara mentransisikan perusahaan teman-teman ke sistem kerja remote, dan kedua, kalau teman-teman sekarang ingin mempropose sistem kerja remote ke perusahaan teman-teman yang sekarang teman-teman bekerja, kalau itu ditolak mentah-mentah atau ditolak sama manajemen, pahami bahwa itu memang nggak semudah itu, karena topiknya pelik. Jadi balik lagi. Jadi nggak ada template-nya, intinya nggak ada kayak satu cara di mana semua perusahaan bisa pindah remote, tergantung dari struktur dan cara kerja perusahaan itu sekarang. Tapi secara umum ada 4 hal yang harus dipikirkan lah dan direncanakan sebelum bisa untuk mempertimbangkan remote atau tidak. Pertama adalah kepercayaan, kedua keahlian. Keahlian ini bisa dari sisi karyawan dan juga dari sisi manajemen. Ketiga ini faktor komunikasi ini pada siap apa enggak. Keempat dan paling penting sebenarnya mau beradaptasi apa enggak. Jadi ada sekarang mungkin aku nggak tahu nih, mungkin bisa share di chat, ada nggak sekarang kantor teman-teman yang balik ke faktor kepercayaan kan? Ada nggak yang minta staffnya untuk install screen grab? Jadi memantau aktivitas layar karyawannya supaya tahu ini pada kerja apa enggak sih. Dan bahkan ada yang ekstrim nge-capture keyboard. Jadi aktivitas keyboard teman-teman dan mouse. Itu ada software-softwarenya. Jadi menurutku ini kalau ada perusahaan-perusahaan yang melakukan hal itu sekarang, berarti mereka belum siap sama sekali untuk remote, dan jangan dipaksa. Karena ya menurutku sih karyawan jadi nggak happy ya. Supervisi bukan solusinya. Jadi itu pertama dari sisi kepercayaan. Untuk mengkaji lah, udah siap belum untuk remote. Kedua, keahlian. Kalau misalnya nggak pakai diawasin, teman-teman bisa nggak untuk mendeliver apa yang menjadi tanggung jawab teman-teman berdasarkan kapasitas kompetensi teman-teman sendiri. Dan manajer-manajer juga cara memanage satu tim yang on-site dan cara memanage tim yang jarak jauh, remote, itu kan beda banget. Nah, udah siap belum untuk, bahkan nggak perlu, jangan mikir untuk memanage deh, untuk mengganti style management itu udah siap apa belum? Apakah punya keahlian? Ketiga, kemampuan untuk komunikasi. Ini ribet juga, nggak ada template-nya, karena bisa jadi kalau teman-teman ada yang pakai project management tool kayak Trello atau Jira dan lain-lain, kadang-kadang ada satu tiket atau satu bug yang diskusiin sampai panjang banget, sampai 80 komen. Padahal sebenarnya ini bisa banget dijadiin, kalau itu meeting aja lah. Meeting 10 menit mungkin udah kelar kali. Kelarnya dalam jangka waktu yang lebih cepat daripada diskusi panjang. Karena teks itu kan banyak kerancuan yang bisa terjadi dan lebih lama juga kan ngetiknya. Jadi kemampuan komunikasi ini penting, kemampuan belajar dan beradaptasi juga harus banget.
ini kepepet. Sebenarnya terakhir ini adaptasi aku agak amazed sih dengan corona. Corona ini petaka, tapi dalam satu hal ada positifnya juga, di mana semua orang mau nggak mau ada perubahan perilaku kan. Kayaknya nggak mungkin banget sekarang orang-orang udah pakai masker dan lain-lain. Jadi dan perubahan itu cukup cepat gitu. Jadi menurutku kemampuan belajar dan beradaptasi ini antara kemampuan, kemauan, atau terpaksa. Nah, ini sama tentang arsitektur dari sisi perusahaan. Sebenarnya apa aja yang perlu dipertimbangkan dari sisi komunikasi itu, tipe komunikasi seperti apa sih yang mungkin perlu dipikirkan ketika merancang, oke, kita kerja remote sekarang, terus gimana? Apa yang mesti kita bikin? Apa yang mesti kita set up? Mungkin tipe meetingnya harus seperti apa? Dan lain-lain. Jadi tipe komunikasinya tuh ada arahnya, ada satu arah dan dua arah. Mekanisme komunikasinya ada asinkronus dan sinkronus. Sinkronus ini maksudnya langsung, seperti ngobrol dua arah. Jadi sinkronus bukan dua arah, real time pada saat yang bersamaan kan. Asinkronus ini ya bisa nunggu gitu. Kamu send chat sekarang, bisa jadi orang baca atau balasnya nanti. Jadi tipe komunikasi ini aku share sedikit di Scraping Hub sendiri. Ada namanya meeting all hands atau town hall. Ini di mana seisi perusahaan kita bareng-bareng, jadi pengumuman lah dari misalnya senior leadership atau CEO-nya, kita meeting rame-rame untuk update misalnya revenue, celebration, hal-hal seperti itu. Terus ada juga tipe group conversation, yaitu berdasarkan dari divisi kerja. Misalnya meeting tiap minggu untuk membahas untuk divisi ini, milestone, review, dan lain-lain. Terus per project juga bisa. Nah, tipe ketiga ini kopdar virtual yang tadi aku sempat sebut, donut call, water cooler, coffee chat. Ini sengaja harus dijadwalkan. Kalau nggak dijadwalkan, pasti orang nggak lakukan. Karena kayak nggak ada alasan gitu untuk melakukan hal itu. Terus co-working call ini cukup menarik, di mana supaya ada feeling kamu kerja bareng orang, ya kamu join aja satu room, Google Hangout atau mungkin bikin Zoom call, ya nggak perlu ngobrol, begitu kamu join di situ kamu kerja aja seperti biasa. Tapi ada perasaan lebih, itu menarik sih, cukup membuat orang produktif. Nah, ini itu tadi jenis komunikasi yang perlu dipikirkan dan dirancang untuk perusahaan yang mau pindah remote. Sekarang pilarnya apa aja sebenarnya? Ketika dari kerja tidak remote, kerja tidak jarak jauh, dan pindah ke kerja jarak jauh, sebenarnya apa sih yang berubah? Atau ya yang berubah itu apa, pengaruhnya kemana sebenarnya? Itu kan cuma ngaruh ke komunikasi, cara berkomunikasi, cara berkolaborasi, dan operasional sehari-hari itu apa. Jadi ngaruh ketiga hal itu kan. Tool alat yang untuk mensupport transisi untuk transformasi, dan untuk tiga hal ini ada alat-alat misalnya untuk project management yang sebelumnya mungkin pakai catatan fisik dan lain-lain, bisa ditransisikan ke project management tool misalnya. Jadi supaya kolaborasi itu bisa antar tim yang tidak perlu di satu tempat yang sama kan. Nah, shared task list, version control ini buat teman-teman yang di bidang teknologi, coding pasti udah nggak asing. Dimana coding ya mungkin ini sebelum ada jarak jauh juga teman-teman sebaiknya ya, saya harap di perusahaan teknologi semua sudah menggunakan version control supaya bisa berkolaborasi dengan programmer atau tim development teman-teman. Nah, G Suite ini sebenarnya Google Drive,
melakukan Google Drive, Google Word, Google Spreadsheet, ini termasuk G Suite, Gmail juga. Terus storage mungkin umum digunakan Google Drive, Dropbox, documentation ini alat-alat tool untuk menyimpan dokumentasi. Ini sekarang lagi naik daun sebenarnya Koda ya. Koda, terus Notion, ini juga intinya seperti dokumen, tapi bisa orang rame-rame berkolaborasi dan ada historinya juga. Nah, dari sisi proses dan standar, yang perlu dirancang itu apa aja? Atau dikomunikasikan dari awal. Misalnya, teman-teman, misalnya aku jadi CEO nih. Sekarang kantor kita akan mengadopsi sistem kerja jarak jauh. Nah, yang perlu disetujui antar semua tim adalah beberapa hal ini. Misalnya, apakah perlu absen? Terus, kita mesti online tiap hari, ekspektasinya harus online tiap jam 11 sampai jam 3 misalnya. Sisanya ya terserah gitu kan. Terus ketiga, apa yang perlu kita dokumentasikan atau bukan apa saja, bukan hanya apa yang perlu didokumentasikan, tapi alat apa yang perlu kita pakai untuk dokumentasi. Karena aku sempat diceritain sama temanku dari kerjanya, jadi dokumen-dokumen yang sebelumnya perlu di-approve itu, tanda tangan dan lain-lain, sekarang di-attach, di-scan, di-attach, dikonversi jadi PDF, terus di-attach ke email, dan itu jadi ribet banget. Sebenarnya, banyak tool lain di luar sana yang bisa kamu upload aja satu PDF ini, terus bisa dikolaborasikan. Nggak perlu attach, dan itu makan kuota juga kan. Jadi, itu banyak PR di sana. Kesepakatan dan ekspektasi ini penting banget. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling menarik atau buat teman-teman yang pengen tahu gimana cara dapat kerjaan remote. Pertama, mungkin perlu didefinisikan dulu. Kerjaan remote ini banyak banget kan. Ada yang kerjaan full time remote, kerja jarak jauh. Ada juga yang mungkin teman-teman yang sekarang full time kerjaan profesionalnya adalah freelancer, ya udah remote dari zaman dulu kan, udah pengalaman lah. Nah, tapi full time sendiri juga ada dua jenis, yaitu remote first dan remote friendly. Nah, remote first ini apa? Remote first ini kayak Scraping Hub, di mana ya by default udah remote dan nggak ada yang on-site, nggak ada yang nggak remote gitu. Tapi kalau remote friendly, ini yang gabungan, ada yang online, ada yang on-site, ada yang jarak jauh, ada yang remote. Jadi hybrid kayak gitu. Dan kebanyakan aku rasa perusahaan di Indonesia dan pada umumnya sih di luar negeri pun masih banyak yang hanya remote friendly. Bahkan Slack sendiri perusahaannya mempowering perusahaan-perusahaan yang bekerja remote. Mereka sendiri pun belum remote friendly, belum full remote. Mereka cuma baru coba-coba. Dan Stripe juga, Stripe cari aja teman-teman, stripe.com, itu juga baru mencoba untuk bisa kerja remote. Tapi mereka coba dari kantor di Amerika. Jadi masih sangat hati-hati. Nah, kenapa ini perlu disebut? Karena sebelum bisa dapat kerjaan remote, teman-teman mesti punya rencana dulu kan. Mau apply ke perusahaan apa dan gimana caranya, apa yang bisa dipersiapkan ketika meng-apply itu. Jadi joining dua cara untuk dapat kerjaan remote adalah pertama ya join perusahaan yang udah di sana, udah remote friendly atau remote first itu. Kedua, mengkonversikan perusahaan teman-teman bekerja menjadi remote, bisa bekerja remote. Nah, ini aku coba bahas sedikit gimana teman-teman mungkin nggak perlu mengkonversikan atau mempropos semua perusahaan, seisi perusahaan untuk bisa remote. Tapi teman-teman bisa bilang, untuk timnya teman-teman kayaknya masuk akal untuk bisa remote.
Tapi juga kasih target, misalnya saya boleh nggak coba remote untuk 2 bulan. Nah, ini adalah kriteria, misalnya dalam 2 bulan kita komitmen untuk tetap keep metrik yang ini, misalnya KPI atau gimana, laporannya tetap masuk dan lain-lain. Ya kita coba aja trial and error gitu kan. Karena at the end of the day, sepanjang yang kamu propose itu masuk akal, aku rasa, dan dikomunikasikan dengan baik, aku rasa pasti dipertimbangkan. Jadi intinya gimana sih sebenarnya caranya? Ya sama aja, sama mendapatkan pekerjaan di perusahaan lainnya. 3 sih sebenarnya. Yang terakhir itu hanya harus dicoba dilakukan. Karena aku ngelihat banyak, bahkan sebelum ada pandemi ini juga, teman-temanku kadang nanya gitu kan, gimana caranya dapat kerjaan remote. Terus aku kasih tahu, cari dulu lah, maksudnya lowongannya, terus kalian siapin, bla. Tapi banyak orang yang nggak melakukannya, cuma kayak, aduh kebanyakan mikir, ntar lah gitu, masih zona nyaman kali ya. Tapi intinya oke, balik lagi. Jadi gimana cara mendapatkan pekerjaan di perusahaan? Pada umumnya, pertama ya harus punya kompetensi yang dicari oleh perusahaan tersebut. Kedua, bisa menyampaikan, ini lebih penting dari poin pertama sebenarnya. Kalau kamu jago, tapi kamu nggak bisa menyampaikan gimana, kenapa untuk posisi ini kamu yang paling sesuai, ya nggak, gimana ya, orang kan nggak bisa baca pikiran. Jadi itu kedua. Di poin yang ketiga adalah harus coba cari lowongannya. Dan ini aku ada link, ini nanti slide-nya bisa di-share sih. Mungkin ada yang nanya juga di sini ya. Jadi, ya ini slide-nya akan di-share. Teman-teman bisa klik di link ini, aku ada bikin beberapa daftar situs dan account Twitter yang memposting lowongan-lowongan yang remote friendly. Ini memang banyakkan perusahaan luar, tapi why not? Nah, Oke, bagaimana cara mendapatkan pekerjaan remote? Oke, tadi kan kesannya kok nggak begitu membantu ya, sama aja gitu sama mendapatkan pekerjaan di perusahaan lain. Tapi ya aku kasih beberapa tips dan trik untuk melamar pekerjaan. Intinya kalau untuk ada 2 jenis skill kan, yang kompetensi, balik ke poin pertama tadi, kompetensi di bidang teknis, secara teknis, dan kompetensi di sisi non-teknis. Gimana caranya supaya teman-teman punya peluru untuk melamar pekerjaan itu, ya harus terus belajar hal-hal yang baru. Misalnya sekarang teman-teman bisa 1 bahasa, ya terus perdalam dan perbarui, ikutin itulah progresnya gitu kan. Terus kedua, ini persiapkan portfolio, ini berkaitan dengan poin kedua tadi. Harus bisa menyampaikan kenapa teman-teman adalah orang yang paling tepat untuk pekerjaan ini. Gimana caranya? Pas apply itu kan cuma bisa kasih CV dan mungkin link. Nah, linknya apa? Link ke antara teman-teman komit kode-kode yang sudah pernah dikerjakan, project-project itu ke GitHub atau Bitbucket, atau mungkin teman-teman kalau desainer bisa pakai Dribble. Jadi pokoknya bikin aja apa deh, karena kalau nggak ada bekal itu ya susah juga ya dari perusahaan ngelihat, gimana cara membuktikan tahu teman-teman capable kan. Nah, secara non-teknis, ini satu kualitas, jadi ini maksudnya apa nih? Jadi satu kualitas yang mau dijual, dan siapkan cerita, bikin skripnya, latihan sampai fasih. Ini berkaitan dengan poin, kalau misalnya kamu lamar ke perusahaan luar negeri, pasti kepikirnya, ntar interviewnya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, terus apa cara ngomongnya kayak gimana ya? Ya intinya, bahasa Inggris jangan terlalu dipikirin, karena grammar yang sempurna itu juga nggak, orang luar tuh nggak segitunya. Yang penting Inggris dasar itu bisa dan mereka paham, sebenarnya nggak terlalu ngaruh.
Tapi kenapa ini aku bilang harus disiapin ceritanya, bikin script. Ini sebenarnya misalnya nih, yang mau dijual adalah teman-teman pengen menyampaikan ketika dalam proses interview, teman-teman ingin memastikan bahwa kualitas yang dilihat oleh employer atau si perusahaan adalah teman-teman ini sangat pintar, cepat belajar. Misalnya teman-teman, pokoknya lihat aja kualitas soft skill yang tadi Mas Aji sebut itu kan. Kita kalau belajar soft skill, ada beberapa soft skill yang kita rasa, aku cuma main pede. Nah, pilih salah satu dan bikin aja. Misalnya teman-teman pengen dikenal sebagai orang yang cepat belajar. Pilih, bikin aja satu cerita tentang di pengalaman teman-teman sebelumnya. Kenapa teman-teman cepat belajar itu, dibikin skripnya, terus kalau bisa teman-teman sama ajak teman-teman untuk latihan, jangan malu untuk disiapkan aja. Jadi terus kedua itu jangan malas baca. Ini aku lihat lumayan banyak di sosial media, misalnya untuk event bukan event ini sih kebetulan, tapi kadang-kadang misalnya ada webinar, postingan webinar, terus udah ditulis di situ, jelas-jelas cara daftarnya ini, linknya di sini, terus jamnya jam berapa dan lain-lain, tapi masih nanya aja. Terus ada juga di online shop, mungkin teman-teman kalau ada yang punya online shop, ini pasti paham banget dan ngalamin, udah ditulis jelas-jelas produk, deskripsi produknya, ukurannya dan lain-lain, tapi masih, Kak, harganya berapa ya? Ini bahaya banget kalau misalnya untuk kerjaan di luar negeri, karena berpikir kritis ini cukup penting, suatu kualitas yang cukup penting untuk untuk perusahaan luar negeri. Terus ya perbanyak inisiatif untuk cari tahu. Ini tunjukkan inisiatif aja sih. Jadi aku suka mikirnya gini sih, usaha memang kalau teman-teman udah usaha ya belum tentu berhasil. Tapi kalau nggak diusahain ya pasti nggak ada hasilnya kan. Jadi dicoba aja. Memang nggak bakal gampang. Jangan cepet putus asa lah. Maksudnya aku sempat lihat di Twitter itu ada satu orang, dia udah coba apply sampai ini dia orang luar negeri ya. Dia apply di 40 perusahaan dalam waktu 2 bulan, baru diterima di era pandemi kayak gini. Jadi jangan mikir begitu kalau gagal, jangan langsung mikir, aduh pasti gara-gara aku nggak kompeten, pasti aku bahasa Inggrisnya nggak bagus, atau gimana. Dicoba aja, karena namanya lamar kerjaan, sama aja sih sebenarnya mau lamar untuk perusahaan lokal dan perusahaan luar. Oke, nah ini aku link beberapa resource untuk dari beberapa yang udah dibahas tadi. Ini ada remote. Oke, sebentar. Aku rekomen untuk lihat ini juga sih, technical interview. Dia kasih beberapa tips and trik, beberapa pertanyaan yang menarik untuk disiapkan. Jadi itu sih intinya. Oke, bagian sisi Q&A saya buka. Teman-teman kalau ada yang mau nanya. Oke, udah ya nih Kak Tere? Udah, Pak Sari. Oke, sebentar. Nah, buat teman-teman yang mau nanya, silahkan ketik di kolom chat, atau bisa via DM Instagram, atau bisa kalau mau ngobrol langsung sama Kak Tere, bisa pakai fitur raise your hand, jadi nanti akan dibuka. Aduh, siapa yang mau nanya, silahkan. Ini ada Ramjak, bener ini raise your hand atau gimana? Atau Agustinus? Oke, aku buka ya. Aku unmute. Halo, Agustinus. Halo, Kak.
mau nanya. Ayo silakan langsung ya. Jadi gini Kak, saya seorang siswa SMA. Nah, saya pengen biar nanti di masa depan saya, peluang kerja saya tinggi nih Kak. Kira-kira skill yang harus saya siapkan untuk berkecimpung di bidang IT apa aja ya Kak ya? Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Kak Tere. Oke. Tadi siapa, Agustinus ya? Iya. Oke. Sekarang di SMA-nya udah ada peminatan atau gimana ya? Udah ada belajar IT-nya atau gimana kelas-kelasnya? Halo? Oh, halo Mas Agustinus. Aku nggak bisa unmute nih. Dia di-unmute, tapi akunya nggak bisa unmute. Kamiral bisa bantu untuk unmute Agustinus? Halo Kamiral? Kalau aku jawab secara umum aja kali ya. Jadi dipersiapkan sebenarnya kalau memang udah memutuskan untuk mau ngambil IT di kuliahannya, ya jalanin aja dulu kuliahnya karena dan semasa kuliah perbanyak ekstrakurikuler. Dalam arti ekstrakurikuler yang proyekan dan aplikatif, maksudnya mencari ilmu di luar bidang kuliah. Jadi nggak cuma ngikutin yang diajarin, karena kadang-kadang kampus belum tentu. Oke, Agustinus sudah unmute nih. Mau dijelaskan? Iya. Jadi gini, untuk kemampuan yang saya miliki sekarang itu, saya cuma bisa baru bisa untuk web developer. Nah, kira-kira kan saya udah bisa PHP, lalu saya bisa JavaScript dan HTML. Kira-kira biar saya dipandang gitu ketika saya mendaftar, apa yang harus saya tingkatkan lagi gitu, Kak? Aku saranku coba nyari proyek freelance di Upwork atau freelance.co.id. Coba aja, maksudnya belum tentu dapat proyeknya, tapi kalau misalnya bisa, sebenarnya yang paling intinya jawabannya adalah supaya lebih dipandang, kamu harus punya portfolio kan, apa yang pernah dikerjakan. Dan itu nggak perlu canggih-canggih, tapi at least kamu bisa nunjukin aku pernah bikin ini loh. Dan kalau bisa lebih baik lagi, bikin website sendiri deh. Dan website sendiri ini nggak perlu perlu .com.id atau lain-lain. Host aja di GitHub Pages, itu gratis. Pokoknya list aja beberapa screenshot dari karya Agustinus sendiri, ya dibikin dari situ sih. Maksudnya menunjukkan bahwa pernah loh, bukan cuma teori, tapi pernah praktek. Oke, udah cukup atau gimana? Oh, mungkin Kak Tere bisa buka fitur chatnya dibuka, jadi bisa sekalian baca langsung. Oke. Apa aja, siapa aja. Nah, aku coba ini lagi ya, tanyakan dari ZHQ41. Fase terjenuh selama remote work apa Kak Tere? Gitu. Fase terjenuh. Lumayan happy aja sih. Oke, fase terjenuh ya mungkin burnout. Iya, burnout ini sebenarnya nggak terlalu berhubungan dengan remote working-nya sendiri sih, tapi memang dengan kerjaannya sendiri. Jadi mungkin nggak terlalu relevan dengan aku burnout karena remote working ya, karena lebih ke mungkin dari sisi proyeknya udah lama banget terus nggak kelar-kelar misalnya, atau mungkin ya itu sih. Sebentar, itu pertanyaannya dari aku scrolling balik tapi banyak banget Mbak Sari, aku mau baca ulang pertanyaan. Iya, dia cuma nanya pernah jenuh, mungkin pengalaman Kak Tere jenuh dan mungkin cara ngatasinya gimana ketika remote working. Ya, karena jenuhnya aku balik lagi ke yang itu how to not work sih. Jadi banyakin kegiatan yang tidak bekerja.
dan menghidupkan kembali hobi-hobi yang lama yang udah nggak pernah disentuh. Misalnya aku dulu suka baca buku, ya aku coba baca buku lagi. Jadi cara mengatasinya sebenarnya kayak gitu. Dan satu hal sih, intinya ya, mungkin take a break. Have a KitKat gitu. Sorry, kok iklan. Tapi kan ya ini satu hal lagi sih, sharing deh sama teman-teman. Jadi bilang aja, karena ternyata ketika kamu kayak burnout dan kamu berkutat di kepala sendiri, kamu merasa jadi out of touch dengan reality. Kamu merasa cuma kamu yang punya masalah itu. Tapi ketika sharing sama teman-teman, ternyata ya mereka juga suram juga. Jadi, banyak yang punya masalah yang sama mungkin ya. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan kedua nih Kak, dari Dia Aziz. Dia nanya, sebagai fresh graduate, apakah mencari pekerjaan yang fully remote sebagai pengalaman pekerjaan pertama itu keputusan yang baik? Atau perlu mencari pengalaman kerja kantoran terlebih dahulu nih? Pertanyaan bagus tuh. Menurutku, dibilang baik nggak baik sebenarnya dicoba aja. Tapi memang menurutku, kalau ini pekerjaan pertama dan belum punya pengalaman profesional, agak lebih kecil sih kemungkinan untuk bisa diterima, apalagi di perusahaan luar ya. Kalau misalnya perusahaan dalam negeri, ya karena jadi balik lagi, apakah itu keputusan yang baik? Sebenarnya apply aja semua, mau yang remote, mau yang enggak, terus yang mana diterima, dan ya yang penting kan suka kan dengan kerjanya. Tapi agak lebih kecil kemungkinannya sih untuk bisa diterima. Jadi kalau memang lebih pede setelah kerja dulu beberapa lama di perusahaan yang tidak remote, ya dijalanin aja. Cuma menurutku ya coba aja, siapa tahu kan. Oke, ini ada pertanyaan ketiga nih dari Natalia Kusuma ini, nggak jelas. Apakah ada strategi untuk mendapatkan pekerjaan remote atau klien yang bisa dipercaya? Karena saya sering tertipu dengan klien tersebut. Kayaknya banyak ada pengalaman buruk nih tentang kerja remote. Ya. Ini berarti freelance ya konteksnya ya. Ya, ini kalau bisa sih ikut komunitas kayak di Facebook dan lain-lain. Dan di situ aku bisa sebut ada satu grup Facebook namanya Kami Kerja Remote. Itu di situ kadang-kadang bisa ngecek, bisa bertanya gitu. Aku dapat ada orang yang nawarin kayak gini. Ini kredibel nggak ya? Karena kadang-kadang teman-teman komunitas itu bisa lihat, ini aku juga pernah nih kemarin kayak gini. Jadi ada sedikit feedback loop lah ya. Jadi itu menjawab nggak ya? Kalau misalnya intinya sih pakai sense of judgment aja. Karena kalau memang mencurigakan dan orang ini kayaknya nggak kredibel, lebih baik jangan. Dan kalau bisa lewat itu deh, platform yang ada escrow-nya. Jadi kalau misalnya memang itu kredibel dan teman-teman udah melakukan kerjaan itu, kalau misalnya orang itu kabur, maksudnya dana itu akan tetap dicairkan. Jadi nggak ada yang dibilang teman-teman udah kasih kerjaannya terus mereka nggak bayar. Karena itu kan melewati freelance.co.id misalnya atau Upwork. Oke. Atau mungkin juga bisa cek dan recheck perusahaannya kali ya. Jadi bisa di-googling dulu mungkin. Iya. Kadang-kadang ada yang individu juga kan, dan memang agak sulit sih untuk gimana bisa tahu ini orang serius apa enggak. Jadi platform-platform untuk kerjaan freelance itu kan ada di situ, they are there for a reason gitu kan, yaitu untuk menjaga keamanan ini gitu. Oke. Nah ini ada lagi nih Kak, sebentar, coba kita lihat. Ada untuk working time-nya gimana? Apakah ada kewajiban sekian jam atau target base? Ini dari Yana Nugraha. Untuk Scraping Hub sendiri, tipe kerjanya kan full time, jadi harus memang kewajibannya 8 jam sehari. Dalam arti nggak harus 8 jam per hari, tapi dalam 1 bulan itu ya 160 jam gitu. Tergantung dari proyekmu sendiri,
bisa jadi kamu atur-atur aja sih sebenarnya. Kadang-kadang aku bisa kerja juga hari ini 6 jam, terus besoknya aku tambahin gitu segala macam. Jadi memang tracking sendiri sih. Itu untuk scraping hub ya. Beda perusahaan sih beda itu juga. Ini coba kita unmute dulu ya. Ada Andre, ada mau nanya apa coba? Silakan Andre. Oh iya, halo. Tadi udah sempat chatting personally juga sih ke Mbak Kak Tere gitu. Jadi gini Kak, is it possible, apakah memungkinkan gitu seorang yang lulus SMA bisa kerja remotely di luar negeri gitu kan? Gitu aja sih soal. Tapi saya udah punya pengalaman juga di perusahaan sebelumnya dan punya portofolio yang cukup lah menurut saya. Jawaban singkatnya mungkin banget. Bahkan Google dan beberapa, kalau nggak salah Microsoft, aku don't quote me on that, tapi yang pasti Google itu udah mencabut requirement untuk harus punya ijazah kuliah, bahkan untuk apply formally ya ke Google. Jadi maksudku, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, sebenarnya mereka nggak ngelihat itu kok, apalagi I might be wrong, tapi misalnya kamu punya ijazah dari perusahaan swasta di sini, perusahaan luar juga nggak tahu itu perusahaan kampus ini benar apa enggak kan. Jadi sebenarnya mereka nggak ngelihat juga gitu. Yang penting kamu punya skill, kamu bisa buktikan itu, dan mereka bisa mendapatkan value dari kontribusimu ke perusahaan mereka kan. Jadi ya intinya itu sih, Andre. Oke, terima kasih Mbak. Iya. Oke, udah cukup. Nah, teman-teman juga bisa nanya via DM Instagram ya. Nanti follow dulu Indigo for Nation. Indigo pakainya 4, Nation gitu di Instagram, atau tadi scan name tag-nya Indigo for Nation. Nah, kita baca lagi pertanyaan. Gimana cara Kak Tere memberikan boundaries terhadap pekerjaan dan kehidupan personal? Jadi ketika jam kerja selesai nggak diganggu masalah pekerjaan. Ini dari Yosua. Jawabannya adalah saya matiin notification email, saya nggak auto sync. Terus kedua adalah saya log out dari Slack. Bukan log out sih, bahkan aku uninstall dari Slack, uninstall Slack. Udah beberapa tahun. Jadi karena emergensinya, ujung-ujungnya aku selalu mendapati bahwa yang nggak sepenting-penting, maksudnya nggak ada yang mati gitu. Kalau misalnya pun nunggu 8 jam lagi, ternyata ya nggak apa-apa gitu. Jadi aku mulai merasa, ya udah, boundary, apapun yang terjadi, pokoknya aku login lagi besok gitu. Oke. Nah, ada lagi dari Muhammad Adi. Kak, apakah perusahaan luar yang memperbolehkan remote itu kalau kita pengen masuk harus menyertakan sertifikat TOEFL yang menunjang bahasa? Ini tergantung perusahaan menurutku, tapi kayaknya enggak deh. TOEFL itu lebih formalitas untuk instansi. Ibaratnya, bahkan aku ngelamar kerjaan di sini pun yang perusahaan luar, mereka nggak pernah nanyain TOEFL. Jadi orang luar negeri akan menjudge bahasa Inggris itu lebih dari ketika real time atau bahkan ketika kamu menulis. Jadi lebih prakteknya nggak cuma sertifikat gitu. TOEFL ini lebih dokumen lah, paperwork sebenarnya. Jadi lebih ke, mungkin kalau prakteknya ke speaking dan tulisan ya? Ya, benar. Dan skill menulis ini yang, kalau teman-teman bisa menulis dengan baik aja, itu sebenarnya udah nilai plus banget. Dan itu perusahaan yang remote, maksudnya untuk Scraping Hub sendiri, kemampuan menulis ini salah satu kriteria besar. Jadi bisa jadi skillnya bagus banget, tapi menulisnya agak antara attention to detailnya kurang atau tidak terstruktur, itu bisa jadi nilai plus atau nilai minus. Oh, oke. Nah, ini ada lagi nih dari Hendro, persiapan tag interview untuk posisi full remote overseas,
mungkin dari pengalaman pribadi Kak Tere. Jadi pengalaman pribadinya Kak Tere ngerasain tech interview untuk full remote overseas-nya gimana? Tech interview mungkin ada 2 jenis ya. Tech interview-nya coding interview. Terus jenis kedua adalah non-coding, yaitu cuma interview ngobrol, memahami kompetensi, background profesional dan lain-lain. Nah, persiapannya juga beda. Kalau technical interview coding gitu, ya pastinya nyoba cari contoh-contoh pertanyaan yang umum ditanyakan oleh perusahaan itu. Karena beda-beda perusahaan, beda juga. Ada bahkan cara untuk coding interview Amazon sama coding interview Google, persiapannya beda gitu kan. Ya itu pertama harus riset sendiri, rajin-rajin. Cari tahu, banyak banget kok video di YouTube misalnya yang ngasih tahu, pokoknya guide aja gitu. Mereka akan ngajarin, ini loh umumnya pertanyaannya, ini. Tapi gimana kalau misalnya perusahaannya tidak dikenal, dan maksudnya nggak mungkin bukan YouTube, bukan Google, bukan Amazon. Ya cara paling mudah untuk mempersiapkannya adalah ngeliatin itu job description. Mereka akan list kan, ini pekerjaannya adalah responsibility ini, terus kualifikasinya ini. Dipelototin itu satu-satu, terus teman-teman harus refleksikan diri teman-teman, kualifikasinya sendiri, pengalamanku sebelumnya yang matching dengan masing-masing dari item ini apa. Terus disiapin aja, misalnya mereka tulis kamu harus bisa React, terus PHP, ya kan? Teman-teman pikir aku nggak pernah belajar PHP, tapi untuk React kayaknya aku harus sebutin kayak misalnya project ini 3 biji aku pernah pakai React. Jadi untuk perusahaan yang tidak begitu dikenal, technical interview-nya teman-teman cuma bisa tahu dari job description. Nah, untuk bagian yang non-technical interview, menurutku paling gampang persiapannya adalah, paling utama adalah tidur. Jangan panik, tidur, dan ketahui kayak tidur, tidur, karena dan napas ketika mau interview itu jangan panik, karena begitu ditanya apa, kalau udah bingung, sebenarnya teman-teman tahu jawabannya apa gitu, tapi udah panik duluan, terus udah nggak tahu apa. Dan kalau misalnya kurang tidur juga otak kan agak tidak optimal gitu ya. Jadi itu sih untuk teknikal tadi, yang tidak teknikal itu. Pokoknya intinya teman-teman harus yakin teman-teman adalah orang paling cocok untuk posisi ini, dan teman-teman cuma perlu menyampaikan itu gitu kan. Memang ini nggak mudah kan, cuma perlu, tapi ya balik lagi disiapin aja. Kalau perlu diketik semua itu, terus pas interview baca aja. Itu nggak salah gitu. Dan pokoknya intinya persiapan. Intinya persiapan itu penting. Ada lagi nih Kak, dari Winnie Rosalia. Dia nanya, pertanyaan menarik banget nih soal gaji. Apa patokan range gaji untuk pekerja yang remote seperti Kakak? Sesuai dengan range gaji dari negara asal perusahaan atau bagaimana? Terus ketika wawancara, apakah ada pertanyaan seputar gaji? Terima kasih. Menarik. Gaji. Ini balik ke perusahaan masing-masing. Ada perusahaan remote yang menggaji tergantung dari market rate tempat karyawan itu tinggal. Ada juga yang pakai standar mereka. Jadi memang beda perusahaan, beda itu. Cara tahunya ya, perusahaan yang kita interview ini yang mana, yang nggak ada caranya sih. Jadi aku nggak tahu ini aiming dari pertanyaannya apa, untuk nego mesti nyebutin angka berapa kali ya. Tapi balik lagi, bahkan satu perusahaan, ibaratnya satu perusahaan dengan misalnya aku dan Mbak Sari, dua-duanya kerja dengan job desk software developer misalnya. Tapi bisa jadi gaji kita beda loh. Karena memang range gaji itu kan sangat tergantung dari pengalaman sebelumnya dan tempat kita tinggal. Jadi aku nggak bisa ngasih range gaji sih, karena di sini kan aku nggak tahu role yang lagi. Tadi siapa? Sorry Mbak Sari yang nanya. Tadi sebentar. Winnie.
Ini aku mungkin ini bisa jelasin dikit. Jadi mungkin aku bisa kasih sedikit range. Tapi ini posisi apa yang lagi dilihat nih? Dan di perusahaan apa mungkin ada? Itunya. Mungkin Winnie bisa raise hand kali ya. Jadi aku bisa lihat. Terus aku unmute. Halo Winnie. Winnie raise hand dong. Aduh, mungkin AFK dianya. Lanjut aja, Kak. Ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi intinya tergantung sih, dan nggak ada patokannya. Pinter-pinter negonya. Sorry, aku bisa sebutin yang penting triknya. Bukan trik nego gaji, tapi paling penting adalah jangan nyebutin angka duluan. Bilang aja something like, let's talk about salary by the time we both agree that we are fit for each other, and I believe you have a number for my background, appropriate number for my background. Tenang, ini kayaknya ada rekamannya, jadi teman-teman bisa cari transkripnya. Skripnya kira-kira kayak gitu. Intinya jangan nyebut dulu, terus bilang pokoknya kalau kita udah sepakat, kalau kita cocok satu sama lain gitu, baru kita ngomong itu. Dan itu sesuai dengan kualifikasiku lah. Jadi maksudnya aku yakin kita bakal fair gitu. Intinya itu sih. Oke, ini ada lagi nih yang mau nanya langsung, coba. Oh ya teman, jangan lupa bisa tanya juga lewat DM Instagram jangan lupa ketik di situ, nanti kita juga bisa tanyain, bisa dibacain juga langsung. Coba Gabriela, silahkan, udah di-unmute. Selamat malam, Kak Tere, Kak Sari. Halo. Halo? Ya, bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Halo, bisa. Halo, langsung aja. Iya, ini aku mau nanya kalau dari sisi onboarding nih Kak, soalnya aku baru aja nih kerja baru sebulan dan ya hybrid sih sebenarnya, bisa WFH dan WFO. Nah cuman aku juga merasa sih sebagai anak baru yang dimana aku juga notabene career changer nih di bidang data itu. Jauh lebih enak banget kalau aku bisa side by side sama senior aku gitu, misalnya ngulik SQL. Nah, pendapat Kak Tere gimana nih? Apakah better way-nya untuk kalau kita di rumah, apalagi sekarang PSBB mau di-restrict lagi kan? Iya. Gitu sih. Oke, pertama congrats dulu. Kayaknya menarik nih career changes ke bidang data. Tapi iya sih, onboarding ini kenapa ribet ya? Maksudnya menurutku ini tanggung jawab perusahaan loh untuk bisa successfully onboarding Gabriela gitu atau timnya. Caranya paling menurutku sih mau nggak mau harus request atau menuntut, bahkan demanding ke seniornya untuk screen sharing, at least mungkin untuk seminggu. Karena paling mendekati untuk tepuk bahu itu kan screen sharing kan. Jadi mau nggak mau bilang aja, tolong dong, aku butuh bantuan untuk ini, aku mau juga cepet bisa contribute ke tim, jadi paling cepet bisa nggak minta sehari 30 menit aja, just screen sharing, doing real things. Mau nggak mau, mungkin mereka nggak onboarding itu penting kan, maksudnya bukan nggak nyadar kali ya, tapi belum dapat ide gimana untuk bisa onboarding properly. Kalau misalnya Gabriela bisa ngasih ide untuk what works best for you, they would really appreciate it, I think. Ya, thank you Kak. Yes, Oke, terima kasih Gabriel. Ada lagi nih, masih seputar salary nih Kak, sama tax. Dari Raymond, dia nanya apakah ada tips dan trik untuk mengatur masalah salary dan tax. Terus ini masih sama dari Mama Zo juga, bayar pajaknya gimana? Apakah bayar pajaknya di negara company atau di Indonesia? Yang pertama tadi gimana cara memanage gaji dan tax? Kayaknya aku jawab bagian tax-nya aja kali ya, karena yang memanage tax itu aku sih selama ini lapornya itu sebagai pekerja bebas, jadi pakai norma.
Dan itu intinya ya bayar sendiri, nggak dibayarin perusahaan, dan pokoknya mereka nggak ngurus lah gitu, cuma ditransferin, terus kita harus bayar sendiri. Dan ya awal-awal agak ribet sih memahami sistem cara bayar SPT dan lain-lain, tapi sekarang gampang kok. Intinya bikin laporan sendiri, per bulannya berapa dilaporkan, terus dikali normal 55% kalau nggak salah, terus ada itunya kan apa PTKP, PKTP, entahlah itu, pokoknya ngitung sendiri. Penghasilan tidak kena pajak ya, PTKP? Ya, PTKP. Iya. Oh, jadi dari berapa sih pajak terus dikurangi PTKP-nya gitu kan? Intinya seperti itulah ya. Tapi bayar sendiri. Ya, ada yang nanya lagi nih, ini tentang building a team. Jadi, apakah remote working relevan dan efektif dalam membangun startup? Jika iya, apakah ada tipsnya agar terbangun teamwork yang lebih solid? Ini pro kontra nih. Ada kubu yang bilang nggak mungkin, dan ada kubu yang bilang mungkin aja, kenapa enggak gitu kan. Menurutku balik lagi, timmu sekarang sedekat apa? Maksudnya apakah kalian sendiri sebelum kerja remote ini sudah saling mengenal? Karena itu kan sebenarnya balik ke chemistry ya. Gimana supaya komunikasinya lancar, kayak udah telepati gitu. Jadi menurutku mungkin nggak mungkin, itu mungkin untuk bisa, tapi tergantung dari timmu. Tips-tipsnya ya banyak-banyakin itu aja kalau perlu untuk masa-masa awal. Ini beda sih, maksudnya lagi fase apa? Sekarang kalian lagi nyari ide kah? Atau lagi building? Atau lagi apa? Ini fasenya beda-beda kan, satu startup ini. Apa benar-benar mau mulai, masih nyari ide atau apa? Atau validasi ide? Karena tips atau caranya kan tergantung dari goal yang kalian lagi coba, lagi mau lakukan kan. Kalau memang lagi nyari ide, mau brainstorming ya, kalau perlu sebulan itu 8 jam Zoom call aja terus bisa jadi kan. Jadi tergantung, apa mungkin mau diklarifikasi ya, ada ya case spesifik yang lagi di depan mata? Mungkin suruh raise hand aja ya, tadi yang nanya ya. Angelina, bisa raise hand aja. Coba Angelina. Oke. Ini aku unmute ya, jadi bisa ngobrol langsung. Halo Angelina, silahkan. Silahkan ngobrol langsung. Halo. Oh ini. Iya, halo. Kedengeran. Malam Kak. Izin bertanya, untuk remote working itu apakah relevan dan efektif saat membangun startup? Kalau iya, terima kasih. Kayaknya butuh detail lebih lanjut. Ini apa kita lanjut di virtual networking aja kali ya, kalau misalnya. Ya, bisa ngobrol di virtual networking ya. Nah ini karena waktunya udah semakin mepet, tinggal satu pertanyaan terakhir ya. Gimana caranya? Apa suaranya jelas? Iya, tapi jelas sih. Nanti kita dibahas lebih lanjut di virtual networking habis ini ya. Oke? Ini ada pertanyaan lagi dari Sadan Fitroni. Dia nanya gimana cara bagi waktu jika bekerja remote lebih dari satu perusahaan. Laris ya? Lebih dari satu. Itu kayaknya membagi waktu itu kecil deh, kalau udah bisa dapat kerjaan di 2 perusahaan itu membagi waktu udah hal yang kecil. Menurutku ya tergantung. Misalnya aku sendiri nih, aku nggak tipe yang bisa bagi kerjaan pagi kerja dikit, siang kerja dikit. Begitu aku mulai kerja, aku bakal kerja sampai kelar. Jadi mungkin Mas sendiri bisa bagi waktu, misalnya mungkin pagi sampai siang kerja di perusahaan yang pertama, kerja di perusahaan kedua mulai break dulu 3 jam, terus habis itu mulai lagi. Sebenarnya balik, nggak ada tips, trik. Aduh, kok aku kebanyakan ngomong nih kayaknya, jadi beribet. Nggak ada tips dan trik yang ampuh, Mas, tergantung dari Mas sendiri.
Jadi intinya semua orang punya cara masing-masing ya Kak ya? Iya, benar-benar. Mungkin tips yang gampang, pakai seragam. Untuk di perusahaan yang pertama pakai seragamnya ini, terus perusahaan yang kedua pakai seragamnya itu. Oke. Nah, ini kita udah mau tutup nih Kak Q&A-nya. Kak Tere sendiri, apakah ada closing statement yang mau disampaikan? Closing statement, intinya coba aja dan jangan menyerah jangan kebanyakan mikir kayak, aduh ntar pajaknya ribet, atau aduh ntar bahasa Inggrisnya ditanya, atau aku TOEFL atau segala macam. Coba aja begitu. Terus begitu ada timbal baliknya, misalnya ternyata teman-teman mesti nyiapin ini, baru disiapin. Jangan mikir kebanyakan dulu sebelum dicoba. Oke, jadi intinya terus berusaha, jangan cepat menyerah gitu ya? Betul Mbak Sari. Nah, teman-teman, buat yang pertanyaan belum dijawab, nanti setelah ini akan ada virtual networking, jadi jangan pergi dulu. Nah, setelah ini akan ada pengisian post-test yang akan dipandu oleh Kak Anggi lagi nih. Nah, silahkan Kak Anggi, langsung aja ya. Oke, halo terima Kak kasih Anggi. Mbak Sari. Ya, teman-teman, kita seperti di awal tadi yang saya sampaikan, bahwa kita akan ada sesi pengisian post-test. Post-test ini merupakan salah satu syarat di mana teman-teman nanti akan mendapatkan e-sertifikat gitu. Nah, boleh sambil ditampilkan Kak Mirel presentasinya? Saya ingin menjelaskan sedikit aja bahwa post-test ini tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan teman-teman ketika sudah mendengarkan materi yang disampaikan oleh speaker kita pada malam hari ini, yaitu Kak Tere. Mungkin Kak Tere bisa di-stop sharing dulu, Kak. Ya. Silakan Kak Mirel ditampilkan. Ya, nah teman-teman udah selesai belum ngisinya feedback reviewnya? Kira-kira, sebelum kita closing nih, kita foto-foto dulu ya. Biar buat posting di IG Story nih, jangan lupa tag Indigo for Nation sama di tag.id ya, buat akses gitu. Ayo buka dulu, videonya silahkan dibuka. Nah, bisa dibuka dan kita foto-foto bareng. Kamera sudah siap untuk motret? Jangan lupa pakai lipstick terbaik kalian biar cetar, oke? Sudah belum? Sepertinya masih belum buka. Video sudah dibuka semua? Yuk teman-teman silahkan videonya dibuka biar kita bisa foto bareng. Jadi bisa buat diposting ke IG Story gitu. Atau di mana, di WhatsApp bisa. Oke, udah siap kamera? Nanti dibilang ya 1, 2, 3 gitu ya. Halo, ya. Oke, udah ya? Sudah? Slide berikutnya belum? Baru satu nih. Baru satu slide. Udah banyak nih ternyata. Ada ribuan yang nonton. Oke, sudah. Satu lagi. Satu lagi. Oke. Terima kasih ya Kak Mirel. Nah, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah datang. Saya beserta kru yang bertugas undur diri dan mengucapkan terima kasih semua sudah hadir. Tapi setelah ini akan ada virtual networking, jadi buat teman-teman yang mau ngobrol langsung sama Kak Tere, mau nanya-nanya tadi yang belum dijawab pertanyaannya, silahkan bisa open mic, bisa ngobrol langsung atau bisa nulis di kolom chat juga. Nah, untuk itu saya undur diri. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa. Dadah.